Oke, puji nama Tuhan. Baik, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Ibu NN. Shalom Ibu NN. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik, puji nama Tuhan. Baik, Ibu NN ini seorang ibu rumah tangga, betul ya Bu ya? Ya, betul Pak, ibu rumah tangga. Oke, menikah berapa tahun Bu? Saya menikah 20 tahun, dikaruniai 4 orang anak, Ya. 3 putra, 1 putri. Nah, latar belakang saya sebelum menikah dengan suami ini adalah non-Kristen. Oke, jadi menikah dengan suami itu Ibu berpindah agama begitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke, baik, dengan suami baik-baik saja? Dari awal pernikahan itu sampai sekarang memang kami tidak pernah mengalami kami selalu ada permasalahan, selalu ada kerikil-kerikil dalam kehidupan rumah tangga. Terutama ketidaksetiaan suami saya tuh dari awal nikah sampai sekarang. Oh begitu. Tapi Ibu selama waktu sebelum menikah, selama pacaran, apakah Ibu tidak melihat gelagat bahwa suami itu orang yang tidak setia? Saya tidak sempat pacaran Pak. Saya Oh ya? ketemu cuma 3 bulan, ngajak menikah. Nah setelah menikah itu saya baru tahu gelagatnya suami saya seperti apa. Waduh, nah ini sebuah kesalahan ya, karena Ibu belum cukup mengenal tapi berani untuk menerima pinangan suami begitu ya Bu ya? Iya Pak, karena dulu saya kira baik gitu, karena awalnya baik sekali. Saya kira baik, saya kira setia, karena dia juga, saya lihat secara agama dia juga sepertinya baik. Jadi saya mengiyakan aja Pak. Nah itu dia, ini sebuah contoh yang seharusnya tidak untuk ditiru ya, bahwa seharusnya untuk berani untuk menikah itu sebelumnya sudah mempersiapkan diri, tahu semua ya, begitu, minimal bisa mengenal lebih baik. Baik, nah Ibu tadi menyampaikan bahwa suami tidak setia sejak awal-awal tahun pernikahan. Maksudnya tidak setia, apakah dia berselingkuh begitu Bu? Iya betul, awal menikah pun suami sudah selingkuh. Itu udah lama pokoknya selingkuh itu Pak. Saya mengetahuinya setelah mereka berjalan 2 tahun. Ya. Ternyata suami saya punya anak dengan perempuan ini. Saya marah, saya tegur. Bukannya berubah Pak, makin menjadi malah tambah lagi anaknya jadi 2. Nah, habis setelah itu Pak, saya hanya bergumul, berlutut di bawah kaki Tuhan. Gimana caranya suami saya ini berubah? Sempat saya putus asa awal-awalnya. Kok jadi orang Kristen tuh susah ya, berat ya. Kok Tuhan Yesus tuh di mana ya? Kok saya dibiarkan hidup saya begini ya? Terus belum lagi penghakiman dari keluarga saya. Saya tidak bisa mengadu. Karena keluarga saya bilang, kamu minta aja sama Tuhanmu, kan kamu yang milih suamimu itu. Mana sekarang Tuhanmu? Saya ditantang seperti itu Pak. Oke. Terus kemudian ke 2019 ini si pelakornya ini meninggal Pak. Nah setelah si pelakornya ini meninggal, keluarga saya baru percaya. Oh iya memang ya, sepertinya percaya doa saya gitu Pak ya. Habis gitu ternyata suami saya itu bukan selingkuh sama yang ini saja Pak. Ada satu mantan tetangga saya. Dengan meninggalnya yang selingkuhan yang pertama ini, saya kira suami saya bertobat. Ternyata suami saya tidak bertobat juga Pak. Sampai detik ini masih menjalani hubungan dengan selingkuhannya yang kedua ini. Saya tegur tidak bisa. Katanya ini hak saya, bukan hak kamu. Ya sudah, saya bilang aja nanti suatu saat Tuhan akan negur kamu, karena kamu kurang percaya kuasa sama Tuhan. Kamu yang Kristen harusnya membimbing saya, tapi kamu tidak pernah membimbing saya. Karena saya tidak pernah dibimbing Pak. Berdoa apa tidak pernah saya dibimbing suami saya sampai detik ini. Iya. Berarti dari sejak awal dulu berselingkuh dengan wanita yang pertama itu Ibu tidak tahu sampai punya anak 2 begitu ya. Kemudian tapi ya
suami tetap pulang ke rumah, sampai ibu punya, sorry ya, sampai ibu juga bisa punya 4 anak dari suami ibu ini begitu ya. Dan ibu Ya. setelah tahu suami berselingkuh itu, ibu ya sudah membiarkan, menerima saja, mengampuni, atau gimana tindakan ibu? Prinsip saya gini Pak, dalam hidup saya. Kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup saya, berarti saya harus mengampuni suami saya. Oke. Karena dengan mengenal suami saya ini, saya bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Itu saja Pak. Oke, wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Ya, justru dari proses perselingkuhan suami ini, ibu semakin bisa dekat dan mengenal Tuhan Iya, Yesus dengan baik, begitu ya Bu ya? iya, benar Pak, benar. Karena prosesnya Tuhan ini sangat sakit, tapi saya yakin dan percaya suatu saat saya bisa menjadi pemenang yang sesungguhnya. Oke, oke, wow, luar biasa. Nah, selain suami tidak setia, maaf, apakah suami pernah lakukan tindakan kekerasan di dalam rumah tangga? Pernah Pak, waktu sama yang selingkuhan pertama itu saya di KADRT terus. Hampir Wow, setiap hari, dan pernah satu kali itu sampai saya masuk rumah sakit muntah-muntah, saya nggak bisa bangun 1 bulan. wow, Saya sampai di terapi Pak, itu sampai 1 bulan nggak bisa bangun, terus 2 bulan tuh baru saya bisa jalan. Nah, di saat seperti itu semua orang menghakimi saya Pak. iya. Itu kamu itu kualat katanya. Itu kalau orang murtad hukumannya seperti itu. Tapi saya hanya diam. Hmm, Saya dalam hati saya suatu saat Tuhan akan membuktikan bahwa Tuhan hmm. saya itu ada untuk saya. Saya sendiri Pak, saya nggak keluarga dari mana udah kamu masuk Islam lagi, masuk agamamu dulu lagi, gitu Pak istilahnya. Ya, oke, oke. Baik, nah itu pada saat tindakan KDRT itu anak-anak tahu, melihat begitu? Tahu, melihat anak saya tahu, dan di depan Bagaimana anak-anak. respon mereka? Bagaimana respon mereka? Menangis Pak, menangis. Tapi saya menguatkan mereka. Udah nggak apa-apa. Hmm, Kalian bantu mama berdoa saja, saya bilang gitu. Pasti Tuhan tuh akan mendengar doanya kita. Entah mungkin sekarang kita berdoa, entah Tuhan menjawabnya 2 tahun yang akan datang, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang, kan kita tidak tahu. ya, Selama kita di jalan yang benar, pasti Tuhan akan oke. uh, mengasih jawaban yang tepat. Gitu. Iya. Nah, anak-anak sempat membenci bapaknya tentunya ya. Sempat Pak, sempat ada kepahitan. Cuma saya selalu menguatkan anak saya, sejelek-jeleknya itu tetap papamu. Iya. Kalau nggak ada papa, kalian nggak akan ada di dunia. Tuhan juga tidak mau kalian membenci papa. Kita harus mampu mengampuni orang seperti papa. Saya gitu kan, Pak. Oke. Jadi prinsip ibu untuk mengampuni suami itu karena memang ibu yakin betul bahwa Tuhan pasti memberikan ibu kekuatan, begitu ya Bu ya? Yakin Pak, buktinya sampai sekarang saya masih kuat Pak. Ya memang pernah sempat Iya. mau bunuh diri Pak dulu itu. Di depan Nah, anak-anak ini dan ini suami. ini saya yang ingin Iya. saya tanyakan. Pasti ada fase di mana titik paling Fase terendah ya, titik terendah di dalam hidup ibu sehingga ibu mungkin apakah ya ingin bunuh diri, ternyata ibu ngomong sendiri. Nah, itu gimana, Bu? Iya, waktu itu sangat rendah sekali saya bilang, aduh Tuhan, di manakah Tuhan, apa tidak melihat saya seperti ini? Saya gitu kan Pak. Maka saya sempat emosi, tidak bisa mengendalikan diri, saya mau bunuh diri depan anak saya, depan suami saya, biar dia puas, dia nyakiti hati saya. Pikiran saya ini udah dimasukin iblis sepertinya. Saya dipeluk sama anak saya yang nomor 3 itu, dia bilang, Mama kalau melakukan ini Tuhan Yesus marah sama Mama, Tuhan Yesus nanti nggak mau nolong Mama lagi kalau Mama melakukan ini. Ini kesalahan Mama. Mama kan sering ngajari kami begini-begini, tapi kok Mama nggak mampu. Langsung di situ saya menangis, Pak. Anak Iya. saya bilang, Mama, kami masih butuh Mama. Adik masih kecil, masih butuh Mama. Mama nggak boleh mati sia-sia karena Wow. perbuatan Papa. Mama berdoa saja buat Papa. Anak saya yang nomor 3 ini kelas 6 SD, Pak, cowok. Hmm. Saya kalau ingat ini saya menangis kecil. Justru dia Itu yang saya. mengingatkan ya. Dia yang Iya, mengingatkan, jangan lakukan itu Mama mengingatkan gitu saya. ya. Nah, Hmm. iya Pak. Nah, nah, Jangan nah. lakukan itu Mama. Mama bodoh katanya. Mama sering baca firman, Mama sering berdoa, tapi Mama akan sia-sia kalau Mama melakukan ini. Nanti aku, kakak,
sama adik siapa yang ngurus? Begitu Pak. Iya. Di situ hati saya tersentuh sama anak saya Pak. Iya. Akhirnya saya udah nggak bisa nih secara manusia, memang saya menasihati suami saya. Jadi saya hanya bergumul berdoa itu aja Pak, saya berdoa saja. Berdoa Iya. puasa, berdoa itu aja saya lakukan sekarang. Oke. Nah, itulah cara Tuhan ya, bisa melalui siapa saja, bahkan anak kita yang mungkin kita anggap tahu apa dia masih kecil segala macam, tapi ternyata yang dipakai Tuhan justru orang-orang seperti itu untuk mengingatkan kita untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang bodoh, tidak mengambil keputusan yang tidak tepat. Ya, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan luar biasa. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah selama suami berselingkuh itu tetap dia menafkahi dengan baik kepada keluarga ya, menafkahi dengan baik ya. Tetap Pak. Oke. Tetap tipe suami saya itu dia tetap menafkahi dengan baik, dia tetap pulang, tapi cuma dia kadang ada waktu-waktu tertentu dia menghilang, gitu. Jadi, tapi namanya kebohongan itu akan tetap terungkap kan Pak? Ya, namanya betul. Kebohongan itu ditutupi dengan kebaikan. Baik, baik. Nah, kemudian ingin saya tanyakan, apakah Ibu memiliki seorang pembimbing rohani atau seorang konselor, begitu? Ada dulu ini Bu Evi, ini saya sering curhat sama Bu Evi kalau ada masalah begini Bu. Ibu Evi, Ibu Eli maksudnya. Ibu Eli. Iya, maaf saya sering salah sebut ya Bu Eli. Iya. Saya sering salah sebut. Oke, Ibu Eli. Nah, perkenalannya di mana dengan Ibu Eli? Saya dulu punya teman yang mempunyai hidup sama lah seperti saya. Jadi kita saling menguatkan. Sama teman saya dikirimin YouTube-nya Bu Eli sama IG-nya. Habis itu saya lihat YouTube beliau, saya add IG-nya, saya DM Bu Eli Pak. Nah, dari situ saya berkenalan dengan Bu Eli. Oke. Kalau ada masalah apa gitu ya. Nah, dari khotbah-khotbahnya Ibu merasa dikuatkan begitu ya. Ibu merasa dapatkan arahan-arahan. Nah, baik, puji nama Tuhan. Sangat bersyukur bahwa Victory menjadi sebuah wadah yang tepat untuk bisa memulihkan hati banyak wanita. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya, apa yang ingin Ibu sampaikan buat para wanita yang mendengar kesaksian Ibu hari ini? Pesan saya Pak buat ibu-ibu yang mungkin mempunyai posisi seperti saya, kita tidak mampu secara manusia mencegah suami kita itu untuk berselingkuh, untuk berbuat jahat sama kita, itu tidak bisa secara manusia kita. Jadi kita bisanya hanya berdoa, ampuni dulu suami kita, ampuni dulu orang-orang yang jahat sama kita, baru kita berdoa sama Tuhan, karena Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi orang yang mencucurkan air mata. Itu saja Pak. Jadi kita harus tetap semangat. Jadi ampuni, jangan istilahnya kita mengeluh terus kita mengasihani diri kita sendiri, itu tidak menyelesaikan masalah kalau buat saya. Oke, wow, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi sampai hari ini Ibu masih tetap berproses, tapi Ibu tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan Ibu kekuatan. Betul ya Bu ya? Betul Pak. Kalau bukan kekuatan Tuhan saya sudah nggak kuat Pak, mungkin udah gila saya. Jadi saya berdoa berpuasa tuh bukan untuk ini Pak, tapi saya untuk Tuhan, mohon ampun sama Tuhan untuk menguatkan diri saya biar saya bisa mampu melewati semua ini Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu NN. Saya percaya apa yang Ibu yakini, Tuhan pasti memberikan apapun yang Ibu doakan ya. Dan saya berdoa supaya Ibu, suami mengalami pemulihan yang luar biasa, dan anak-anak semua dipulihkan juga. Dan satu kali nanti kita akan sama-sama juga mendengarkan kesaksian dari suami Ibu NN yang benar-benar alami pertobatan dan benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan. Baik, terima kasih Bu NN. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.